Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini kami akan berbagi tips cara mengeluh sapi dan kenapa sapi itu harus dikeluh. Terus usia berapakah minimal sapi itu harus dikeluh. Keuntungan dan kerugiannya mengeluh sapi. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, seperti biasa bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like, komentarnya kami nantikan. Dengan Anda menekan tombol subscribe ini untuk perkembangan channel ini agar kami termotivasi atau bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten terbaik untuk sobat semuanya. Terima kasih. Sobat semuanya, di sini kita akan menerangkan atau menjelaskan kenapa sapi itu harus dikeluh, keuntungan dan kerugiannya sapi itu dikeluh, batas minimal sapi yang bisa dikeluh. Langsung saja diterangkan. Silakan Mas Nadi. Baik Mas, sapi yang dikeluh itu berdasarkan kebutuhan Mas. Berdasarkan kebutuhan. Ya, biasanya dia itu yang di kandang yang di perdesaan itu biasanya dikeluh. Tapi kalau yang diliarkan itu tidak biasanya diliarkan. Ya, yang diliarkan itu tidak. Karena ya mereka kan kesulitan, dia harus menangkap yang harus dikeluh itu. Nah, kalau biasanya kalau di desa-desa atau di sekitaran sini biasanya sapi itu dikeluh Mas. Terus pengeluhan sapi itu juga harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan umurnya. Oh, mempertimbangkan Ya, umurnya ya. umur berapa sapi itu harus dikeluh. Nah, yang idealnya sapi itu yang harus dikeluh itu sekitaran umur 6 bulan itu minimal. 6 bulan minimalnya. Ya, minimal 6 bulan itu sapi itu bisa dikeluh. Kenapa kalau di bawah 6 bulan nggak bisa dikeluh? Nah, itu salah satu nanti dia itu akan menyebabkan sapi itu karena kekecilan dikeluh, dia itu pertumbuhannya terhambat Mas. Terhambat. Dia tuh stres, mungkin kesakitan karena dia tuh di hidungnya kan dicocok dengan dikeluh itu. Jadi belum siap ya. Termasuk itu kerugiannya kalau terlalu kecil. Jadi kalau dia tuh kecil, ditunggu 6 bulan dulu. Batas maksimalnya? Tidak terbatas Mas. Tidak terbatas. Oh, gitu. Yang jelas kan gini, kalau dia tuh dalam usia 6 bulan itu kan, kalau dia tuh meronta-ronta itu nggak terlalu kuat. Oh. Ya, kalau sudah setahun dikeluh bisa kedapikan itu yang ngeluh itu. Iya, karena kekuatannya sudah Iya, lain kekuatannya ya, sudah 6 bulan. apalagi yang sudah termasuk sapi jantan itu kan. Beringas. Wah, galak itu. Tapi kalau sapi itu misalnya manut ya sekitar 7 bulan, 8 bulan itu Sudah baik, ya baik. Itu batas minimal 6 bulan. Keuntungannya Mas, apa keuntungan dikeluh itu? Keuntungannya ya tergantung daerah masing-masing ya Mas. Kalau sapi yang dikeluh itu biasanya gini, itu lebih mudah dia itu nanti ketika mau dijual kan ditarik, itu kan mudah. Dan sapi yang dikeluh itu mudah lulut, mudah jinak dia jinak. Tadinya beringas, kalau dikeluh ini kan sakit, itu mudah lulut ya itu. Itu keuntungannya. Sekarang kerugiannya. Kenapa ada kerugian di sini? Kalau kerugian tidak dikeluh ya itu kebalikannya. Dia akan beringas nanti kalau mau dijual gimana? Kalau kita lihat itu ya sapi yang tidak dikeluh, untuk menangkap satu sapi aja itu ada upahnya itu. Itu di atas 1 juta biasanya itu. Kerugiannya itu ya. Kita harus diopahkan diopahkan untuk tukang nangkap itu. Nangkap sapi yang liaran itu pakai tali. Ya nggak tahu pokoknya, atau digiring di dalam kandang itu biasanya terus dipakai kayak koboi itu. Oh, ini hidungnya Mas, hitam-hitam ini. Saya nggak ada media sapi yang dikeluh ya Mas. Oh gitu. Seperti biasanya untuk menghindari dari unsur kekerasan,
itu terhadap hewan ya. Itu saya pakai gambar aja ya. Oh, pakai gambar. Begini Mas. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya. Ini kita anggap pedet ya. Ini pedet umuran sekitar 6 bulan. Nah, ini hidung sapi ini yang hitam ini. Kita itu mengeluh sapi itu harus memperhatikan di mana yang baik yang dikeluh. Istilahnya begini, di mana yang baik itu begini. Jangan mengeluh sapi itu di sekitaran sini, Mas. Nah, sini. Oh, di tengah-tengah. Nah, ini kalau terlalu tengah, misalnya lubangnya di sini. Nah, dicocok di sini. Nah, biasanya pakai alat kayak gini, Mas. Oh, gini. Ini dari bambu, diruncingi. Diruncing ya. Kalau dicocok di sini, nah ini akan berdarah-darah dia. Oh. Kejadian mengeluh sapi berdarah-darah itu di sini. Di tengah-tengah ya? Iya, di lokasi ini. Juga kalau dia itu salah mengeluh seperti yang terlalu dalam kayak gini, dia tuh akan terhambat. Pertumbuhan pedet itu akan terhambat. Nah, untuk mengeluh sapi yang benar, caranya begini, Mas. Gimana, Mas? Ini belum ada lubangnya. Ini di sini kita tarik ini. Nah, kita pegang sini, kita tarik keluar. Itu tuh ada tulang rawan nggak dari sini? Nah, ini di lokasi di sini nih, di sini. Ini tulang rawan ini. Nah, yang baik itu dikeluh yang mepet sini. Mepet di hidungnya. Nah, gitu. Nah di sini. Nah, ini lubangnya ini ya, di sini. Oh, kita tarik di sini. Di sini ini tidak ada tulangnya ini di sini. Kalau pas di sini, pas tulang itu ini mengeluh di sini itu keras bener nih. Kalau dipaksa dia akan berdarah-darah. Sembuhnya juga lama, menyebabkan sapi itu terhambat pertumbuhan. Jadi yang benar itu di sini. Di pinggir ya, antara kulit dengan hidung itu. Ya, ini yang benar di sini. Misalkan ini nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke atas atau pas tengah-tengah. Iya, pas tengah-tengah. Kita tarik ini, kita rasakan ini tipis kulitnya kalau di sini. Pas tipis. Ini kalau pas di sini tidak berdarah. Tidak ada darahnya sama sekali. Dan itu sapinya itu langsung dia makan lagi. Setelah ditali, misalnya gini ya. Ini kan tambangnya. Nah, alatnya ini, Mas. Nah, ini. Saya pakai ini, tang. Biasanya kan memasukkan dari lubang yang pertama itu agak sulit. Nah, gini kan, masuk sini. Terus dari bilik sini ditarik pakai tang. Sudah masuk, pakai tang nih. Tarik ya. Terus talinya dilumasi minyak nggak? Biar lancar. Dilumasi bisa, tidak juga bisa. Ini kan sudah licin ini. Hidung anu sudah licin. Makanya saya pakai ini, pakai tang. Oh, betul. Tuh ditarik. Ini masuk di sini. Nggak perlu pakai antiseptik nggak, Mas? Maksudnya dikasih alkohol supaya nggak iritasi atau. Kalau ada bisa. Kalau ada bisa dikasih lebih baik. Kalau tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Saya juga biasanya tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kan jangan ada barang-barang berbahaya ini seperti ini. Ini ya jangan pakai besi yang berkaratan. Ini kan saya pakai bambu. Bambu yang tua. Misalkan besi stainless gitu, tidak bisa. Ya sebaiknya pakai bambu lah, yang aman ya. Yang aman, yang biasa dipraktikkan. Ya? Jangan lupa di sini, Mas. Oke. Oh iya. Kalau dia pas kayak gini, dijamin tidak berdarah. Kebanyakan yang berdarah itu yang di sini biasanya itu. Yang lubang terlalu dalam. Kalaupun kita mendapatkan sapi yang di sini, di lubang di sini, ini dilepas. Kita beli misalnya, kenapa sapi itu kok kurus? Dilihat, oh itu terlalu dalam anunya itu. Itu masih bisa sembuh, Mas? Bisa, ini dilepas dulu, talinya ini dilepas. Talinya dilepas, dinolkan dulu ini. Ini dinolkan dulu, ditarik, didadung di sini aja, didadung di lehernya ini. Jangan didadung sini. Nanti terus kita lubangi lagi yang sudah sembuh. Sekitar 2 minggu aja udah nutup lagi nih 2 minggu. Nanti kita lubang ulang di sini. Berarti ada masa jeda berapa hari tadi? Sekitar 2 minggu aja udah sembuh. Sudah sembuh ya? Iya, di lubang ulang di sini. Betul. Karena penyebab sapi itu terhambat pertumbuhannya bisa jadi salah ngeloh. Jadi bisa kurus, bisa nggak mau makan ya gitu ya? Iya, tidak mau makan dia.
Baik sobat semuanya, itu tadi praktek cara mengeluh sapi yang baik dan benar, terus keuntungannya, kerugiannya kalau kita mengeluh sapi. Nah, di sini saya sudah memegang tali tambang. Ini fungsinya untuk mengeluh sapi. Bagaimana cara praktek membuat tali keluh yang baik dan benar? Nanti di video berikutnya kami akan terangkan cara prakteknya. Nanti sobat semuanya ikuti terus channel ini. Kami akan mengunggah cara membuat tali keluh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Bila tombol lonceng, diketik loncengnya, like, komentarnya kami nantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.